Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bapak-bapak jamaah salat asar Masjid Jami' Ar-Royan Pondok Gede rahimakumullah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat melaksanakan kewajiban kita salat asar berjamaah dan kita tunaikan pula kewajiban kita menuntut ilmu dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah Subhanahu wa taala berikan kefahaman, Allah berikan kekuatan untuk dapat kita amalkan dan kita sampaikan. Dan mudah asbab ta'lim ini Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, keluarga kita, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, bil khusus al-muallif hadzal kitab. Barallahu nurubahum satra'u yubahum nawra barikhahum shalana walahumul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yawmal qiyamah yaqumu as-siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'am wash-shahwah fashaffi'ni fihi wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nauma bil-laili fasyafi'ni fihi qala fayashfa'ani lahu rawahu Ahmad wa rijaluhu at-Tabrani rijalun sahih. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa dan Al-Qur'an itu akan mensyafaati, akan membela dan memintakan pahala kepada Allah untuk hamba Allah pada hari kiamat. Puasa dan Al-Qur'an akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk apa? Untuk ya diberikan syafaat. Maka puasa pun berkata, wahai Rabbku, aku telah menghalangi orang ini dari makan dan syahwat pada siang hari. Oleh karena itu izinkan aku memberi syafaat untuknya. Dan Al-Quran pun akan berkata, wahai Rabbku, aku telah menghalanginya dari tidur pada malam hari. Biasanya pada tidur enggak? Tidur berarti enggak dihalangi Quran. Artinya Quran ini ya menyampaikan karena kita baca Quran, akhirnya kita terhalang enggak tidur. Ya. Tapi kita tidur juga ya. Ya. Dan Al-Quran pun akan berkata, wahai Rabbku, aku telah menghalanginya dari tidur pada malam hari. Oleh karena itu izinkan aku memberi syafaat untuknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka keduanya diizinkan memberi syafaat untuknya. Jadi kita ini orang yang puasa dan orang yang membaca Al-Quran akan diberi syafaat besok pada hari kiamat. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi rawahu Muslim. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat dengan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Jadi kita rajin-rajinlah baca Al-Quran. Ya, karena apa? Kita akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an masalul utrujah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyib wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an masalul tamrah la rihalaha wa ta'muha khulun wa masalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an masalul raihanah rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Wa masalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kamsal khandalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari
radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah, yaitu buah limau manis. Baunya harum dan rasanya pun manis. Kalau orang ya mukmin membaca Al-Quran itu seperti buah limau manis. Jadi baunya harum dan rasanya juga manis. Itu orang mukmin. Seger jadinya ya. Seger. Jadi orang lihat orang mukmin itu seger yang membaca Al-Quran. Tapi orang mukmin yang nggak baca Al-Quran ya layu. Layu ya. Ya, makanya Al-Quran itu kalau dibaca membuat orang itu seger. Ya, tapi kalau nggak baca Quran jadilah layu. Ya, makanya ya karena lapar aja. Ya. Karena lapar, tapi seger, masih manis. Ya, dipandang masih manis. Nah, gitu. Nah, itu perumpamaan orang yang beriman membaca Al-Quran. Tapi perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma. Seperti buah kurma, Pak Rohmat. Ya. Jadi buah kurma itu apa? Buah kurma itu tidak ada baunya. Ya, tetapi rasanya manis. Jadi kalau orang mukmin itu nggak baca Quran, itu sama dengan buah kurma. Nggak ada baunya. Ya, tapi manis. Ya. Nggak ada baunya tapi manis. Karena ada imannya itu. Ya. Kita pengen yang harum dan juga manis. Itu. Jadi baca Al-Quran. Tapi kalau kita nggak ada baunya, ya, tapi manis, ya itu orang yang tidak baca Al-Quran. Ya. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran, orang munafik juga ada yang baca Quran. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran seperti ya buah rayhan, baunya harum, tetapi rasanya pahit. Nah, ya orang munafik baca Al-Quran itu seperti buah rayhan, harum, ya baunya harum. Tapi dimakan rasanya pahit. Kalau orang munafik, ya mulutnya manis, tapi sebetulnya nyelkit. Mulutnya manis, tapi rasanya pahit. Karena munafik, ya tampilannya sih bagus, tapi hatinya busuk. Ya itu orang munafik. Ya. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti buah khandolah, yaitu tidak mempunyai bau harum dan juga rasanya pahit. Nggak ada baunya, nggak ada harumnya, dimakan pahit. Nah itu orang munafik yang tidak membaca Al-Quran. Ya. Jadi jadilah orang mukmin yang baca Quran. Kenapa? Karena kita akan harum, ya, dan juga rasanya manis. Tapi kalau kita nggak baca Al-Quran, berarti kita ya cuman nggak ada harumnya, biasa-biasa saja. Tapi ada manisnya. Karena apa? Ada imannya. Jadi manis juga. Ya. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul man qara'al Qur'an falyas'alillah bihi fa innahu sayaji'u aqwamun yaqra'unal Qur'an yas'aluna bihin nas rawahu Tirmidzi. Diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran maka hendaklah meminta pahalanya kepada Allah. Orang yang membaca Al-Quran hendaklah meminta pahalanya kepada Allah. Sesungguhnya akan tiba suatu masa di mana orang-orang akan membaca Al-Quran tetapi mereka meminta upahnya pada manusia. Ya. Itulah zaman akhir. Ya, makanya mintalah kepada Allah, mintalah upah kepada Allah. Karena apa? Nanti di zaman akhir itu orang-orang baca Al-Quran minta upah kepada manusia. Betul nggak? Ya. Sudah ada. Ya berarti sudah zaman akhir. Karena Nabi katakan tadi, ya. Mintalah pahala kepada Allah. Kalau baca Al-Quran, mintanya pahala kepada Allah.
Sesungguhnya akan tiba suatu masa di mana orang-orang akan membaca Al-Quran, tetapi mereka meminta upahnya pada manusia, ya. Jadi bukan minta pahala sama Allah, tapi minta pahala sama manusia. Tapi orang sekarang pinter juga. Saya juga minta pahala sama Allah dan juga minta pahala sama orang, ya. Ya, dua-duanya. Ya Allah alam, ya, mudah-mudahan Allah ampuni, ya, Allah ampuni. Yang penting ya niatnya di dalam hati. Yang penting niatnya dalam hati. Kalau nih ya, kalau di dalam hati itu insya Allah. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul inna hadzal Qur'an nazala bi hazanin. Fa idza qara'tumuhu fa'abku. Fa illam tabku fatabaqau wa taghannau bihi faman lam yataghanna bihi falaysa minna rawahu Ibnu Majah. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Al-Quran ini turun dengan sebab kesedihan-kesedihan. Quran ini turunkan sebab kesedihan-kesedihan kan? Peristiwa-peristiwa di dunia yang dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhum, dengan kesedihan-kesedihan itu menyebabkan turunnya Al-Quran. Karena itu apabila kalian membacanya, hendaklah kalian menangis. Hendaklah kalian ya ketika membaca Al-Quran itu menangis, bisa menangis. Ya, susah Pak Rahmat. Ya susah. Kenapa nggak tahu artinya? Tapi kalau artinya di situ menceritakan tentang adab kubur, adab neraka, ya itu bisa menangis. Tapi kalau nggak tahu artinya, ya nggak bisa menangis, tapi dapat pahala. Ya. Jika tidak bisa menangis, loh ini kata Nabi, jika tidak bisa menangis, ya maka berpura-puralah menangis. Ya. Bukan buan munafik. Ini Nabi bersabda, kalau nggak bisa menangis, maka pura-pura menangis. Karena disedih-sedihkan. Nanti lama-lama bisa nangis. Ya. Artinya apa? Orang itu kan harus berusaha. Bagaimana ya membaca Al-Quran itu bisa menangis. Makanya dengan artinya dibaca sehingga tahu artinya itu akan tersentuh hatinya. Sehingga lama-lama bisa menangis. Dan jadi gimana? Bacalah ia dengan suara yang merdu. Nah, itu kata Nabi. Ya. Wa taghannau bihi. Bacalah Al-Qur'an dengan suara yang bagus, artinya tertib tajwidnya benar, ya, enggak harus suaranya bagus karena kan suara orang beda-beda. Ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang kenceng, ada yang serak, ada yang cempreng juga. Ya. Itu suara itu kan yang memberi Allah semuanya. Artinya apa? Dengan suara yang merdu itu ya sesuai dengan kemampuannya. Artinya dengan ada lagunya, ya, ada lagunya sesuai dengan suaranya. Dan juga dengan tertib, dengan tajwid, dengan tartil. Ya, jadi harus dengan tajwid. Itu namanya suaranya yang benar, yaitu merdunya sesuai dengan orangnya. Dan juga harus mengikuti lagu irama yang sudah dicontohkan masyayikh kita, ulama-ulama kita. Karena lagu-lagu Al-Quran itu tidak seperti lagu-lagu Jawa. Ya, tidak boleh baca Al-Quran dengan lagu Jawa. Ya, enggak boleh. Sesuai dengan yang sudah ditunjukkan. Ya, para ulama-ulama kita. Ya, di situ ada Syekh Abdurrahman Sudais. Ya, kemudian ada Al-Ghamidi. Kemudian ada Syekh Mustafa, ada macam-macam ada, yaitu itulah lagu-lagu, artinya nada-nada irama murattal itu diikuti seperti itu. Jangan mengikuti lagu Jawa, ya. Atau Sunda. Jadi nggak boleh baca Quran mengikuti lagu ya Jawa. Lagu Jawa, iya di situ misalnya ada lagu Jawa, baca Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah itu nggak boleh baca lagunya ngikuti itu.
Itu kan lagunya yang diikuti. Yen ing tawang ana lintang cahayu. Akhirnya apa? Diikuti. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nggak boleh lagu Jawa, ya. Sudah ada ketentuan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, alhamdulillahirabbil alamin. Itu jadi ada lagu-lagu yang sudah ditentukan, ya, sesuai dengan apa yang diikuti di Arab sana. Kalau kayak gitu kita kasih tahu, dia nggak mau tahu, boleh kita perangi nggak Pak Ustaz? Nah, orang nggak ada. Oh, enggak. Jadi Islam itu, ya, yaitu dengan apa? Dengan lemah lembut, kasih sayang. Kalau ada orang yang salah, jangan langsung ditonjok. Itu bukan jihad, itu malah cari musuh. Ya, cari musuh. Jadi bagaimana dinasihati, ya, kemudian dikasih tahu, diajari, ini loh bacaan yang benar itu begini, itu, ya. Jadi jangan langsung ditonjok, ya, nanti malah musuh itu, ya, ya. Jadi itulah Bapak sekalian, baca Al-Quran dengan yang baik, ya. Waqa'an an Barra radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam zayyinul Qur'ana bi aswatikum fa inna sautal hasan yazidul Qur'ana husnan, rawahul Hakim. Diriwayatkan dari Barra radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, hiasilah Al-Quran dengan keindahan suaramu. Ya, dengan keindahan suara. Sebetulnya suara itu bisa dilatih dengan mengikuti irama-irama lagu-lagu yang memang sudah jadi lagu bagus. Karena kita nggak mau ngikuti, akhirnya ya lagunya begitu terus. Ya, ngikuti, nyontoh, ya, suara-suara yang bagus. Maka Nabi SAW, hiasilah Al-Quran dengan keindahan suaramu. Karena suara yang indah merdu akan menambah keindahan Al-Quran. Ini kan firman Allah. Ya, kalau dibaca itu, kalau yang indah, yang bagus itu kan enak gitu. Nah, kalau dibacanya suaranya nggak bagus, ya, tambah lagi tajwidnya berantakan, wah itu malah nggak bagus. Jadi harus apa? Suaranya yang indah, yang bagus, sesuai dengan kemampuan suaranya. Nah, kalau memang suaranya pas-pasan itu, ya udah baca dengan tajwid, ya, yang baik. Ya, jadi insya Allah di bulan suci Ramadan ini, ya, kita berusaha untuk mengkhatamkan Al-Quran. Kita bersama-sama berlomba mengkhatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quranul Karim. Dan Nabi selalu tadarusan dengan malaikat Jibril. Turun malaikat Jibril tadarus dengan Nabi, artinya Nabi baca, ya, kemudian disimak oleh malaikat Jibril. Jadi bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan diturunkan Al-Quran. Maka usahakan bisa khatam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanallah wa hamdihi, subhanallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.